Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Dear Official. Oke, teman-teman, di sini kita lihat di depan layar ada sebuah gambar ya, sebuah rangkaian ya, sebuah rangkaian handphone ya, sebuah rangkaian handphone. Untuk lebih jelasnya di sini sebenarnya harus kita menggunakan skematik ya. Cuman di sini saya membuat sebuah rangkaian yang simpel ya, simpel agar mudah dipahami, ya teman-teman. Jadi di sini kita lihat ada garis yang berwarna biru, ini adalah kutub positif ya, kutub positif, sama yang jalur yang warna hitam ini adalah jalur negatif ya, jalur negatif. Teman-teman, mohon maaf ya, saya tidak memberikan gambaran secara langsung ya, artinya simpel ya. Sebenarnya di sini kita harus mengetahui blok-blok ya, semua ini harus mempunyai blok ya, blok khusus ya. Ada blok komponen tersendiri ya sebelum arus itu melaluinya untuk menyala ya. Jadi sebelum arus itu masuk ke ini suara, dia harus melalui dulu sebuah komponen ya, tidak secara langsung ya teman-teman. Jadi sebelumnya teman-teman, untuk di dalam dunia elektro atau di dunia kelistrikan itu terdapat 3 macam rangkaian ya, rangkaian seri atau rangkaian paralel, baik rangkaian gabungan atau campuran. Jadi ada 3 ya. Tapi di 3 ini teman-teman, di 3 rangkaian ini atau 3 arus ini, tidak usah bingung ya tentang 3 rangkaian ini ya. Sebenarnya 3 rangkaian ini dia ini ya satu paduan ya untuk mengantarkan arus, tetapi beda fungsi ya. Jadi satu paduan tetapi beda fungsi. Maksudnya saya satu paduan beda fungsi itu maksudnya dia mengantarkan tegangan, tetapi karena ada ada komponen yang harus dilalui, makanya diperintahkan untuk komponen itu menyala ya. Jadi itu semua adalah satu paduan dari rangkaian seri, rangkaian paralel, rangkaian campuran. Sedangkan untuk penjelasan rangkaian seri ini ya teman-teman sangat simpel ya untuk kita mengetahuinya. Oke, saya akan mengambil contoh dari blok power ya teman-teman. Anggap saja ini blok power ya, ada jalur libatnya ya, ada jalur positifnya ya. Jadi jika di sini putus ya teman-teman, jika di sini putus, maka sudah jelas teman-teman, handphone ini tidak akan memberikan arus ya, arus atau tegangan ya, untuk menyalakan handphone ini, untuk beraktivitas. Jadi handphone ini tidak akan menyala karena dari kutub positif melalui kutub sebuah komponen untuk yang harus dilaluinya putus, maka di sini kita bisa menandai bahwa ini adalah satu jalur yang mempunyai blok dengan power ya. Jadi dia memberikan tegangan harus dilalui ini dulu, baru masuk ke power, lalu disuplai lagi ya, lalu disuplai kembali. Jadi dia tidak secara langsung ya teman-teman. Mohon maaf, ini diagramnya yang ini salah ya, dia harus dilalui lagi dulu terlebih dahulu oleh komponen khusus, tapi ini hanya sekedar contoh. Jadi jika di sini putus, maka sudah jelas ya teman-teman, handphone ini tidak akan menyala, semua akan mati ya, artinya tidak ada arus yang disuplaikan ke power untuk menyala. Jadi tidak ada arus yang masuk. Jadi untuk mengukurnya biasanya saya memakai ampermeter digital ya. Jadi ampermeter digital itu ada kutub positif bersama dengan kutub negatif.
Oke, teman-teman harus tahu ya, ada dari avometer digital itu ada mempunyai khusus ya namanya kom kom positif dan kom negatif. Untuk mengecek mengecek jalur seri itu putus, itu simpel sekali ya. Kita tinggal mengarahkan eh, ada opsi di situ untuk hambatan ya, untuk dioda atau tegangan. Itu kita tinggal arahkan di kutub positif atau kutub yang kita tuju ya. Artinya karena saya ingin mencari sesuatu yang putus di sini, jadi saya harus mengetahui jalur di area blok power ya, di area blok setelah di input ya, setelah di input tegangan baterai ya. Jadi saya mengeceknya di bagian sini, di bagian power ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya sebenarnya kita lebih jelas harus mempunyai skematik ya, tapi ini saya hanya memberikan gambaran ya. Jadi saya mencarinya di blok power ya, blok power. Jika saya memberikan kom positif ke positif, lalu saya menuju ke sini, groundnya dari avometer saya suntikan ke sini, sedangkan kutub positifnya saya suntikan ke sini. Jika di sini tidak ada tegangan atau hambatan, maka putus ya, ini putus. Tapi jika ada hambatan ya teman-teman, jika ada hambatan maka jalurnya bagus ya, jalurnya bagus. Nah ini yang dinamakan seri ya, yang dinamakan seri. Sebenarnya bukan cuma hanya di sini kita bisa mengukur untuk serinya, di blok-blok lain pun juga bisa ya. Oke, di blok-blok lainnya pun bisa. Sedangkan untuk rangkaian paralel ya, rangkaian paralel ini jika kita jika di sini saya mematikan clocknya, contoh di sini ya, saya matikan clocknya. Di sini saya matikan clocknya. Oke, di sini otomatis handphone ini akan menyala ya. Kita lihat handphone ini akan menyala. Dia diberikan arus ke power, lalu power mensuplainya lagi ke semua ini, lalu diperintahkan untuk menyala ya, untuk menyala. Tetapi handphone ini menyala tapi tidak normal ya, tidak normal karena putus di bagian sini ya, di clocknya ya, di clock. Jadi simpel sekali ya untuk mengartikan bahwa di dalam itu ada rangkaian paralel maupun seri. Jadi kita harus paham itu dulu ya. Jadi fungsi paralel sendiri kita bisa mengetahui jika kita mau mengeksekusi sebuah pekerjaan ya, kita bisa mengetahui tanpa harus mencabut semua komponen yang ada di sini ya. Kita tanpa harus mencabut komponen semua di sini. Kita harus mengetahui blok keluaran dari tampilan itu mempunyai resistansi tersendiri ya, dan keluaran yang harus setelah menyala ya, keluaran yang harus dibutuhkan setelah menyala itu berapa ya. Jika kita mengetahui keluaran handphone ini sudah jelaskan, biasanya kalau lampu itu kalau tidak salah 28 volt ya. Kalau 28 volt itu ya teman-teman, kalau dia mengeluarkan arus tegangan 28 volt, maka berarti kita bisa nyatakan bahwa IC-nya ini bagus ya, IC-nya ini bagus. Sedangkan jika dia tidak mengeluarkan tegangan arus 28 volt ya teman-teman, setelah menyala, maka handphone itu kita bisa ketahui bahwa IC-nya rusak ya, IC-nya rusak. Jadi itu fungsi dari peranan paralel. Oke teman-teman, itu adalah fungsi dari peranan paralel. Jadi kita sebelum mengeksekusi IC-nya, kita harus menginjeknya memberikan tegangan ke jalur ini ya, jalur ini ya teman-teman.
jalur ribat ya, jalur ribat. Jadi tadi saya sudah jelaskan ya teman-teman, dari jalur positif ini dia diberikan tegangan sebesar 3,7 volt ya, sebesar 3,7 volt. Lalu dia akan disuplai tidak secara langsung ya, tidak secara langsung itu besarannya 3,7 volt. Makanya saya bilang ada blok tersendiri, untuk komponen yang harus dilaluinya, dan keluarannya itu berbeda ya. Untuk lampu sendiri itu berbeda, atau tampilan itu berbeda ya. Ada di skematik itu lengkap ya, tapi di sini saya memberikan gambaran saja. Oke, seperti itu rangkaian paralel bekerja atau fungsi dia bekerja. Sedangkan yang tadi saya bilang seri, kita bukan cuma satu ya, kita bisa di blok, selain blok di sini kita bisa mencari di blok lain ya, seperti ini juga kita bisa mencari. Jadi contoh saja ini jalur datanya ya, kita bisa mengukur secara seri dari sini ke sini ya, dari ke sini ke sini. Kalau sudah putus berarti ini adalah jalur yang dinamakan jalur seri, karena kutub 1 kutub 2 tidak ada tegangan. Jadi kita bisa saja mengarahkan ini adalah sebuah seri, rangkaian seri atau point to point ya, ya. Itu cuman karena besaran ini ada yang berbeda ya, setelah dinyalakan itu ada berbeda. Makanya disitulah fungsi peranan dari rangkaian paralel, karena arus yang diberikan ini dia harus melalui dulu ke sini, koil, dioda atau transistor ya. Jadi simpel ya teman-teman, untuk mengetahui arus tegangan ini ya, kita mempelajari skematik saya sudah cukup, karena besaran-besaran resistansi dari sebuah komponen itu kita sudah tahu ya, atau outputnya kita bisa tahu setelah handphone itu nyala. Jadi di sini saya tidak memberikan kayak tegangannya ini besarnya berapa, ini resistor ini berapa, 1, berapa gitu, saya tidak, karena nanti di penjelasan di skematik itu sudah ada ya, sudah banyak, tinggal teman-teman lihat itu besarannya berapa ya. Di sini saya hanya memberikan penjelasan buat rangkaian seri itu apa, rangkaian paralel itu gimana, rangkaian campuran itu bagaimana. Sedangkan rangkaian campuran atau gabungan itu adalah rangkaian yang kita kalau membuat posisi handphone ini menyala ya, handphone ini pada saat kita tekan handphone ini menyala, itu akan mengantarkan arus ke semua titik-titik ini, semua komponen ini, dan melalui komponen pendukung ya, untuk nyala ya, untuk menyala. Lalu kita bisa mengambil berapa sistem untuk dinyalakan ya, berapa sistem untuk dinyalakan, seperti saya memberikan suara untuk menggabungkan dengan video, itu bisa ya. Jadi seperti itu ya peranannya. Jadi semua itu adalah satu gabungan rangkaian dari ini ya, dari paralel sama seri ya. Jadi rangkaian campuran itu satu gabungan dari rangkaian seri sama paralel. Jadi sudah jelas ya, tidak bingung ya teman-teman. Jadi itu adalah satu gabungan semua ya. Jadi kita menggunakan lampu, untuk menggunakan cas, untuk menggunakan tampilan di saat handphone itu menyala, itu semua bekerja ya, karena dari rangkaian gabungan ini sudah ada juga di dalam sini, dari rangkaian seri, baik paralel, seri, rangkaian gabungan. Oke. Untuk sistem kerja atau fungsi kerja, peranan penting nanti saya akan memberikan di video selanjutnya. Tetapi teman-teman jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, agar saya lebih bersemangat lagi. Salam jumpa, kompak selalu. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.